Salam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam pertemuan kita ini di channel langsung Sitorus yang akan kita gunakan merenungkan epistel yang akan dikhotbahkan atau dibacakan di kewaktian-kewaktian kita pada tanggal 8 September tahun 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam pertemuan ini. Silahkan subscribe dan ajak kawan-kawan kita lagi untuk mensubscribe. Bagikan kepada sebanyak mungkin video ini agar mereka ikut diberkati oleh Tuhan melalui pertemuan ini dan perenungan firman Tuhan. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara, sebagaimana biasa, terimalah penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Amin. Firman yang akan kita renungkan adalah dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5 atau seluruhnya Mazmur itu. Mari kita baca. Nyanyian Ziarah ini yang judulnya diberikan oleh Lai, aman di dalam lindungan Tuhan. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman maupun perintah Tuhan. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita, Tuhan akan membuat segala-galanya baik. Tentu saja tema itu ditarik dari apa yang menjadi evangelium dan diikutkan ke epistel kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada 15 nyanyian ziarah satu bundel dalam kitab Mazmur kita ini. Tentu saja ada tempat lain, tapi satu bundel hanya 15. Ada beberapa dari Daud dan satu dari Salomo, dan yang lain-lainnya dari para seniman-seniman orang Israel lah itu. Kalau ziarah tidak sama seperti ziarah ke kuburan di tempat kita ini. Kalau di tempat kita kan berkunjung kepada kuburan orang, lupa maknanya. Memang kalau kita ziarah ke kuburan, tentu saja maknanya kita harus ingat bahwa orang-orang yang di kuburan itu sudah naik ke surga, berada di Firdaus yang mati dalam Kristus itu. Karena apa? Ziarah itu ma'alot dari kata Allah, ya. Tentu saja Allah itu naik, mendaki, karena kota Yerusalem adalah di puncak bukit dan yang di sekitarnya adalah dataran rendah. Dan kalau mereka mau pergi ke Bait Suci di Yerusalem, perlu mereka mendaki. Dan pada saat pendakian itulah nyanyian-nyanyian Hama Alot ini atau Sir Hama Alot ini dinyanyikan oleh orang-orang peziarah ke Yerusalem supaya semangat, kan? Semangat menemui Tuhan, rumah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dan kalau kita baca seluruh nyanyian ziarah ini pasti memberikan semangat yang luar biasa.
Jadi kita nyanyikanlah itu, kalau mau naik juga hidup kita, nyanyikan aja, bikin lagunya. Ada juga kitab kita, nyanyian kita yang berisi nyanyian Mazmur kan, itu ada diikuti. Tapi banyak yang menutun itu, ya. Dan tapi yang paling indah, ada para seniman kita juga memberikan lagu daripada nyanyian-nyanyian ini ya. Bayangkanlah, memberikan semangat untuk naik, kehidupan naik, keimanan naik, ya. Dan pengharapan juga kita naik semakin teguh dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nyanyian Jara yang akan kita renungkan ini banyak maknanya yang perlu kita petik. Yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ini gunung Sion yang dibicarakan, bukan kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu sering musnah, diratakan dengan tanah. Tidak selama-lamanya ada, dan ada yang mulai kecil. Sewaktu Daud, Yerusalem itu masih kecil, setelah Salomo diperluas lagi, setelah Hizki diperluas lagi, dan di zaman modern juga diperluas. Jadi bukan Yerusalem dibicarakan yang tidak goyang selama-lamanya, tapi gunung Sion. Gunung Sion itu semua gunung tempat berada kita, bait suci dan para penduduk yang ada di sana, rumah-rumah yang ada di sana. Rumah Daud ada di sana juga, istananya ada, istana Salomo ada, bait Tuhan ada. Bait Tuhan pun tidak selama-lamanya, ya, karena sudah dimusnahkan beberapa kali, dan sampai sekarang tidak bisa dibangun kembali rumah Tuhan yang ada di sana. Tapi yang menjadi kiasan tentang percaya orang pengikut Tuhan itu adalah gunung Sion. Gempa sekuat apapun terjadi di Timur Tengah, seperti sering terjadi juga, gunung Sion tetap utuh, tidak goyah, tidak terpecah. Makanya dari situ Mazmur di sini yang kita tidak tahu namanya mengatakan bahwa gunung Sion itu tidak goyang dan tidak goyah, tidak retak, tidak terbelah-belah, tidak guncang selama bumi masih ada, ya. Lain halnya kalau sudah datang hari kiamat itu. Dan itulah orang-orang percaya. Jadi orang percaya harus meniru kekokohan daripada gunung Sion itu. Nggak salah itu. Memang iman percaya kita harus kokoh, tidak terguncang, tidak tergoyahkan atau tidak tergoyangkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Itu bisa kalau iman percaya itu adalah iman percaya yang benar, yakni mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah langit dan bumi, dan yang datang dalam diri Yesus Kristus memberikan keselamatan kepada kita, kehidupan baru, dan Roh Kudus yang terus memelihara kita. Dan pengakuan iman kita lah yang menjadi kesaksian daripada percaya kita. Jadi orang percaya adalah orang yang mempercayai siapa Tuhan dan apa yang dapat dikerjakan oleh Tuhan baginya, dan bagaimana dia terus berpegang kepada Tuhan yang kuat itu. Jadi sama seperti Tuhan yang kekal, yang memang lebih kekal Tuhan daripada gunung Sion. Tapi ketangguhannya itu dapat dibandingkan, ya, selama kita di dunia ini. Tuhan kita tangguh, tempatnya berada gunung Sion juga tangguh, tidak tergoncangkan. Dan orang percaya pun harus tangguh, tidak goncang-goncang, tidak meoleol, dan tidak
berpindah-pindah dari sana ke sana ke sini. Tidak, dia tetap berpegang teguh. Inilah Tuhanku, Tuhan yang peduli terhadap aku, dan itulah yang akan selalu kutemui dalam perjalanan hidupku yang semakin naik. Tuhan menginginkan hidup kita semakin naik di dunia ini. Jangan dosa yang naik, jangan keburukan yang naik, tetapi kebaikan-kebaikan harus naik. Mutu kehidupan harus naik, mutu iman harus naik, dan juga nanti kita harus naik ke surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah itu. Jadi kita harus giat terus di sana apabila kita mau naik dalam segala hal yang baik, kan? Tuhan menginginkan membuat semuanya segala-galanya baik. Segala-galanya baik kata apa kita. Jadi mari kita berjuang untuk yang baik itu. Karena Tuhan tidak pernah mengurangi, selalu menambahi. Jadi kalau kita mulai sesuatu yang baik dalam diri kita, dalam hidup kita, pasti akan Tuhan tambahi lagi. Seperti pembangunan itulah itu. Kalau kita sudah mulai pembangunan yang baik, maka akan bertambah-tambah pembangunan yang baik. Lihatlah orang Cina yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu. Mereka juga tahu melakukan yang baik dan bertambah-tambah yang baik. Karena tidak ada yang busuk di antara orang-orangnya. Tangan besi daripada pemerintah mereka mencegah kejelekan-kejelekan terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi, harus begitukah Indonesia? Harus tangan besi kah? Enggak. Tuhan mengajak bahwa yang baik itu, iman percaya kita yang baik itu harus teguh terus, tanpa ada kekerasan yang memaksa kita. Atas kesadaran sendiri dan mulai dari diri sendiri, maka terus berkembang. Sehingga iklim kehidupan adalah iklim melakukan yang baik. Gunung-gunung di sekeliling Yerusalem, ya, memang bisa membuat tidak tertimpa badai rumah-rumah di Yerusalem, ya. Karena apa? Gunung-gunung sekitar Gunung Sion itu mencegah terjadinya badai yang menerpa penghuni Yerusalem, kan kayak gitu. Dan kalau kita bayangkan Tuhan Yesus atau malaikat-malaikat Tuhan mengelilingi kita, menjaga kita seperti itu, ya. Walaupun tidak kasat mata, ya, walaupun kita tidak lihat, sebenarnya bala tentara surgawi selalu dikerahkan Tuhan untuk menjagai orang-orang percaya. Ya, ini Yerusalem hancur bukan karena badai yang datang, tapi karena ulah manusia. Ya, jadi kita bisa hancur karena ulah manusia, bukan ulah badai yang datang dari Tuhan atau dari alam ini, atau bukan dari mana-mana, tetapi dari hati kita bisa hancur. Oleh karena orang lain bisa kita hancur, oleh pergumulan-pergumulan ekonomi yang kita bikin menjadi bahan penghancur kita, bisa kita hancur, ya. Tidak selamanya, tetapi Tuhan menginginkan kita dan melindungi kita agar bisa bertahan, dan jangan kita rusak sendiri kehidupan kita yang kita cita-citakan semakin naik dalam segala hal. Ya, kota Yerusalem itu adalah kota tempat raja yang kudus dan suci, yakni kota Tuhan yang suci dan kudus itu. Simbol kekudusan Tuhan adalah kehadiran dari kekudusan Tuhan adalah baitnya yang suci, ya. Dan diharapkan tidak ada orang fasik yang berdiam di sana dengan tenang, ya. Sekali kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, orang fasik menguasai kehidupan orang Yerusalem atau penduduk Israel di Yerusalem, maka orang-orang Israel pun melakukan kejahatan. Makanya Tuhan
menginginkan bahwa tongkat kerajaan yang orang fasik tidak tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Ya, Yerusalem itu telah dipilih dan diundikan Tuhan untuk tempat kudusnya, dan orang-orang yang ada di sana harus kudus. Itu yang diharapkan. Tidak ada korupsi, tidak ada korupsi iman, tidak ada korupsi dana, korupsi ekonomi, tidak korupsi budaya, tidak korupsi politik. Semuanya murni, jujur. Ya, walaupun beraneka ragam di sana orang, ya mereka semua jujur. Sehingga tidak ada orang fasik di sana yang melakukan kejahatan. Sangat disayangkan kalau di Yerusalem sekarang ini terjadi tembak-menembak, bunuh-membunuh, dan lain-lain. Sehingga bangsa Tuhan, umat Tuhan pun jadi angkat senjata untuk melawan orang lain. Kita tahu bahwa perang Gaza yang ada sekarang dimulai dengan peristiwa 7 Oktober tahun 2023. Ya, sehingga mengamuklah kejahatan-kejahatan perang. Karena orang-orang yang tidak bersalah ditangkapi oleh orang-orang jahat. Lalu membela orang Israel ditangkapi, itulah Netanyahu dan lain-lain itu melakukan perang yang biadab luar biasa, yang tidak berkemanusiaan, bahkan dituduh melakukan genosida. Ya, sebenarnya itu tidak kita inginkan. Mereka harus duduk bersama, mengingat fungsi Yerusalem adalah kota damai. Itu Yerusalem kan, tempat damai. Yerusalem harus dikembalikan kepada namanya. Semua orang yang ke sana dan berada di sana harus hidup damai, damai sejahtera dari Tuhan. Itulah yang kita inginkan. Memang dari sejak dulu pun itu dikuasai oleh Daud. Selalu ada perang, selalu ada kejahatan-kejahatan. Selagi orang-orang jahat tidak bersih dari Yerusalem, memang terlalu ada kejahatan. Bahkan kejahatan dijawab dengan kejahatan. Tapi sewaktu Melkisedek menjadi imam di sana, kita tidak dengar ada satu kejahatan. Semua dalam keadaan damai. Dan kota itulah yang diambil Daud dengan cita-citanya agar penduduk yang beraneka ragam dan yang majemuk di sana bisa hidup damai, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya penduduk-penduduk asli yang ada di Yerusalem seperti suku Jebus, dari mana tempat pembangunan bait suci itu dibeli, tidak lagi diburu dan tidak lagi harus dihanguskan. Sifat seperti itu harus terjadi sekarang ini. Jadi orang Palestina dan orang Israel tidak perlu saling memusnahkan, tetapi saling hidup berdampingan dengan damai. Apalagi sekarang ini mereka mengenal Tuhan yang sama kan. Dulu penduduk asli di Yerusalem tidak mengenal Tuhan yang sama dengan yang dikenal oleh bangsa Israel. Sehingga masih ada alasan orang Israel membasmi penduduk asli yang di sana. Tapi karena suku Jebus dapat diajak bekerja sama, makanya mereka tidak ditindas. Dan Tuhan mengatakan biarlah orang-orang asli itu yang bisa bekerja sama dengan kamu, hidup berdampingan dengan kamu. Dan itulah yang kita harapkan terjadi di setiap bangsa-bangsa yang beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya itu. Bisa hidup berdampingan dengan damai dan semua menjadi Yerusalem. Kita membangun rumah-rumah Tuhan, ya. Rumah Tuhan itu gereja dan rumah Tuhan yang lain. Sebenarnya itu harus menjadi markas kedamaian. Dan dari sana mengalir kedamaian kepada seluruh penjuru negeri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehingga orang-orang benar yang berada di kota Tuhan itu, di tempat kita berada pun, tidak lagi mengulurkan tangan kepada kejahatan. Jadi Yerusalem itu kan bukan hanya di Yerusalem sekarang lagi, di kampung kita pun ada Yerusalem. Di mana bait Tuhan ada, di situ sebenarnya Yerusalem yang baru.
Dan memang Tuhan mengatakan bahwa di dalam tangannya lah pembalasan. Makanya kalau pemazmur berdoa di sini agar Tuhan menyingkirkan orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, itu bukan balas dendam, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, agar orang-orang jahat itu dijauhkan dari negeri. Dan sebenarnya tak usah ada tangan besi untuk menghabiskan orang-orang jahat itu. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah bahwa Dia tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa, orang-orang jahat, tetapi yang Dia inginkan adalah orang itu kembali mengenal jalannya dan kembali kepada jalan Tuhan dan bertobat mengikuti Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, yang Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, jadi sampai sekarang pun masih banyak orang-orang jahat dimanapun berada, tapi harus kita serahkan kepada Tuhan mereka agar Tuhan sendiri yang bertindak kepada mereka. Dan alat-alat Tuhan memang ada di dalam negeri, di setiap negara, untuk melakukan tindakan menyingkirkan para orang jahat. Tetapi alat pemerintah itu pun jangan menjadi jahat. Mereka harus melakukan keadilan dan kebenaran yang berdasarkan ajaran Tuhan. Sehingga dengan demikian orang-orang percaya itu benar-benar bisa seperti Gunung Sion yang tidak goyah, tetapi bersuka cita melihat dampak daripada kehadiran Tuhan yang membawa damai dan ajaran yang dilakukan dalam kedamaian dan penuh toleransi, penuh solidaritas dan kebersamaan umat manusia. Tuhan membuat kita berbeda-beda dalam segala hal. Hanya hidung kita sama-sama di depan, mata kita sama-sama di depan, mulut kita di depan, dan tetapi isi hati kita berbeda-beda. Itu tidak menjadi alasan untuk saling menjahati satu sama lain. Tetapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam kita harus kita lakukan, harus kita perbuat menjadi tali pengikat yang mempererat persekutuan orang-orang. Karena dengan perbedaan-perbedaan itu, orang yang berbeda dapat saling belajar, saling memberikan kontribusi demi kebaikan umat manusia. Bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling mencintai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas perlindungan yang kami lakukan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya dan mendorong kami untuk semakin memperdalam apa yang menjadi makna firman-Mu untuk dapat kami percayai, sehingga kami dapat dikuatkan dan tidak goyah oleh guncangan-guncangan yang ada di dunia ini. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya semua gereja-Mu Engkau lindungi, semua umat beragama Kau anugerahkan hidup damai, sehingga sangat mulia nama-Mu di tengah-tengah umat manusia ini. Tuhan lindungi negara kami, jauhkan percekcokan. Kalau ada gerakan-gerakan yang tidak menyetujui tentang Indonesia, kiranya Engkau menyapa mereka untuk menemukan yang terbaik dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan berbudaya di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau anugerahkan kepada kami. Sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.